Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Mutiara dengan nomor induk mahasiswa 20217164 dari tingkat 1D Keperawatan Stikes Yasi Tangerang. Di sini saya akan membuat video tentang sistem pencernaan manusia, anatomi beserta fungsinya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan secara garis besar apa saja sih anatomi di sistem pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potong-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Selanjutnya kita ke kerongkongan atau esofagus di sebelah sini. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati esofagus. Ini mempunyai panjang 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dan minuman akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan dan memecah makanan. Lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung ini, makanan yang dibuat menjadi cairan pekat berupa pasta selanjutnya akan didorong ke usus halus. Selanjutnya, makanan akan menuju ke pankreas. Di pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan, lipase, protasea, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Oke, selanjutnya kita ke kandung empedu. Kandung empedu, hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam, empedu, biburin, air. Ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya makanan akan ke usus halus. Di usus halus ini, makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, duodenum, 12 atau 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian ini mempunyai tugas masing-masing dalam memproses makanan. Oke, di bagian terakhir makanan itu akan menuju usus besar. Setelah diolah menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi rongga mulut. Yang itu pertama ada lingua atau lidah. Di sini merupakan salah satu organ aksesoris dalam sistem pencernaan, tersusun dari otot lurik yang dilapisi oleh membran mukosa. Selanjutnya itu ada gigi atau dens. Merupakan bagian dalam tubuh manusia yang cukup rumit, memiliki fungsi tidak hanya untuk mengunyah dan mencerna makanan, tapi juga berperan penting dalam berbicara. Selanjutnya ada ductus, glandula sublingualis. Selanjutnya kita ke glandula sublingualis di bagian sini. Merupakan kelenjar ludah sublingualis yang berukuran paling kecil di antara kelenjar lainnya. Kelenjar ini berada di setiap sisi lidah dan mulut. Selanjutnya musculus myloides merupakan otot dasar mulut yang berfungsi untuk mengangkat laring saat menelan makanan. Selanjutnya yaitu ada musculus masser, merupakan yang ini berfungsi mengangkat mandibula dan menutup rahang. Selanjutnya itu ada mandibula di bagian sini. Mandibula ini tulang rawan bawah yang dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Selanjutnya yaitu ada ductus submandibularis di bagian sini. Ini merupakan saluran kelenjar submandibularis, sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah di atas otot gatrik. Produksi sekresinya adalah campuran seurus dan mukus dan masuk ke mulut melalui ductus Wharton. Yang terakhir ada glandula submandibularis di bagian sini di bawah. Itu merupakan kelenjar ludah submandibularis. Oke, sekarang kita menuju ke anatomi esofagus. Yang pertama itu ada incisor atau gigi pemotong depan, merupakan 8 gigi di depan mulut, 4 di atas dan 4 di bawah. Gigi seri bekerja untuk menggigit, memotong, merobek, dan menahan makanan. Yang kedua itu ada orpasen atau tenggorokan belakang mulut.
Yang ketiga itu ada epiglotis atau tulang rawan fleksi yang berada di atas laring. Tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan atau trakea, disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Yang keempat ada pinflom recens atau tulang rawan kiroid. Tulang rawan kiroid merupakan batasan terbawah dari tulang rawan laring, yaitu terletak 2-3 cm di bawah laring. Di bawah tulang kiroid inilah biasanya dilakukan tindakan tracheotomy yang bertujuan untuk memperkecil dead patch atau bagian konduksi dan mempermudah melakukan penghiasan sekresi. Selanjutnya kita ke anatomi lambung. Yang pertama itu ada kardia di sebelah sini. Kardia atau katup yang mengunci lambung dengan esofagus bagian atasnya. Selanjutnya itu ke fundus ventriculi di bagian sini atas. Merupakan bagian dasar lambung. Selanjutnya itu ada serosa di bagian sini di pinggir. Itu merupakan jaringan ikat bagian luar dari lambung yang membungkus satu lambung. Selanjutnya yang keempat itu ada korpus di bagian sini. Korpus lambung atau badan lambung. Kemudian ada otot yang membantu pergerakan makanan di lambung yang pertama. Selanjutnya ada musculus longitudinalis di bagian sini. Ini merupakan otot yang memanjang di lambung. Kemudian dari itu ke mulkus. Yang keenam itu ada musculus circular atau otot yang melingkar di lambung. Kemudian ada mulcus obliquus, itu di bagian sini, di bawahnya. Ini merupakan otot yang membentuk menyamping di lambung. Kemudian ada bagian yang disebut curvatura minor gratis di bagian sini. Ini merupakan bagian lengkung yang mengecil di lambung. Kemudian lawannya merupakan curvatura major garis atau bagian lengkung besar dari sebuah lambung. Terus ada pylorus, di mana? Ini di sini, di bagian sini. Pylorus atau maura dari lambung untuk masuk ke usus halus. Kemudian ada sphincter pyloricus di bagian sini. Ini merupakan katup yang ada di kanalis. Selanjutnya itu ada di kanalis pyloricum di bagian sini. Ini merupakan saluran muara dari lambung itu sendiri. Kemudian ada antrum pyloricum di bagian sini sebelah dari kanalis. Itu merupakan rongga yang melebar di bagian lambung bagian bawah. Kemudian ada selanjutnya itu ada regue mucosa atau jonjot dari selaput lendir yang membantu lambung. Proses untuk mendorongnya makanan menuju bagian bawah lambung dan masuk ke dalam usus halus. Selanjutnya kita akan ke anatomi kandung empedu dan pankreas. Di sini yang pertama ada vesica velea. Merupakan ini di sini ada kandung empedu. Yang kedua itu ada ductus hepaticus dextra atau sinistra di bagian sini. Ini merupakan saluran hati kiri dan hati kanan. Selanjutnya itu ada ductus hepaticus communis. Lanjut ke ductus Selanjutnya itu ada ductus choledocus. Ini merupakan saluran empedu distal. Lanjut ke ductus cuticus, saluran empedu proksimal. Ini di bagian sini. Selanjutnya ada duodeni atau usus 12 jari. Selanjutnya ada hepatopankreatis. Ini merupakan saluran ke hati dan pankreas. Selanjutnya ada duncus pancreaticus saluran pankreas. Ini bagian ini merupakan saluran pankreas. Selanjutnya ada pankreas. Lanjut ke jejunum atau usus kosong. Sekarang kita masuk ke anatomi usus halus. Ini gambarnya. Merupakan tempat penguraian dan penyerapan zat gizi dari makanan. Panjang usus halus berkisaran sekitar 3-5 meter. Usus halus dibagi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Panjangnya kurang lebih 20-25 cm, berbentuk huruf C, mengelilingi organ pankreas, berfungsi untuk sebagai tempat awal terjadinya penyerapan makanan. Makanan akan diuraikan menjadi zat-zat gizi yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap dan diedarkan oleh darah.
Terus makanan yang tidak dapat dicerna akan masuk ke usus besar. Selanjutnya kita ke jejunum ini atau kolong. Panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Terdapat di lapisan atau lipatan yang disebut jonjot usus atau fili. Fili ini bertugas dalam memperluas permukaan usus halus sehingga zat-zat gizi dapat diserap dengan sempurna. Mempunyai fungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Setelah zat-zat gizi diserap seluruhnya, makanan yang telah dicerna menuju bagian usus halus yang disebut ileum. Nah, di sini itu ada ileum atau usus penyerapan. Panjangnya kurang lebih 3 meter, berfungsi untuk menyerap zat gizi yang belum terserap oleh jejunum atau jejunum. Ini diserap melalui ileum adalah vitamin B12 dan garam, empedu yang akan didaur ulang atau diolah menjadi cairan empedu. Yang terakhir itu ada anatomi usus besar. Yang pertama itu ada sekum di bagian sini, merupakan sebagai tempat bermuaranya makanan yang tidak bisa dicerna oleh usus halus. Selanjutnya kita ke kolon ascendens di bagian sini. Usus besar yang memanjang ke atas disebut kolon ascendens atau ada bagian valvula ileocecal. Haustrum kantong usus besar berguna untuk menyerap makanan yang masih mengandung air. Ketika sudah mau diproses hingga tidak mengandung air lagi, akan terjadi diare jika masih ada airnya. Selanjutnya ini ada vesicula hepata coli di bagian sini. Ini merupakan lengkung pertemuan dari kolon ascendens dan kolon transmentum. Selanjutnya ada kolon transmentum. Ini merupakan usus besar yang melintang di dalam perut bagian atas. Persambungan kolon transmentum dan kolon descendens disebut sebagai flexura linearis coli. Ini. Nah, selanjutnya itu ada mesenterium bagian sini. Usus besar dialiri oleh arteri mesentrika atau pembuluh darah dari usus halus bagian atasnya. Hasil dari semua proses yang terjadi di usus besar masuk ke ascendens, transversum, descendens akan masuk ke dalam disebut kolon sigmoidum. Karena bentuknya yang melengkung seperti es ini, makanan terakhir akan disimpan di rektum, kemudian akan dibuang melalui kanalis analis atau dibuang melalui rongga anus. Ketika makanan sudah tidak bisa ditahan oleh tubuh tersebut, sudah dibuang melalui anus, maka anus akan menutup kembali karena adanya sphincter ani excentrus agar tidak makanan yang keluar melalui anus kita secara bertahap keluarnya. Sisa-sisa makanan disebut feses atau melalui feses tadi melalui anus. Oke, sekian video tentang sistem pencernaan beserta anatomi dan fungsinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.